bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara-saudariku, baik yang di sini ataupun yang ikut online, Shalom. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seorang remaja sedang pergi ke pet shop atau warung toko untuk binatang. Remaja itu mengatakan kepada penjaga di situ, "Bu, apakah di sini menjual anak anjing?" "Oh ada," kata penjaga itu. Ketika remaja itu sedang berbicara, tiba-tiba dia melihat anjing golden yang sangat bagus. Ternyata di belakangnya ada anak-anaknya 5. Gitu. Kemudian dia memperhatikan yang paling terakhir, ternyata ada masalah dengan kakinya. Dia pincang. Kemudian remaja itu bertanya kepada penjaga toko, "Bu, harga 1 ekor anak anjing itu berapa?" Penjaga mengatakan 100.000. "Wah, saya hanya bawa uang 50.000. Nanti saya cicil setiap minggu 10.000 sampai 5 kali." Kemudian penjaga mengatakan, "Silakan, mana yang kau pilih anak anjing itu?" Kemudian si remaja mengatakan, "Saya memilih yang kakinya pincang." "Loh, kok aneh banget, Dik? Itu anjing yang pincang itu, anak anjing nggak dijual. Nggak ada yang mau. Kalau mau ambil, silahkan, gratis." Kemudian anak remaja mengatakan, "Oh enggak, saya akan bayar full seperti yang lain, 100.000. Maka bingung penjaga itu dan terus meyakinkan bahwa
anak anjing yang pincang itu nggak bisa jalan, nggak bisa bermain, nggak lucu. Kemudian dia atau remaja itu menunjukkan mengapa dia membeli seekor anjing yang pincang dengan harga yang sama. Dia mulai buka celananya yang paling bawah dan menunjukkan bahwa dia pakai kaki palsu. Dan dia mengatakan, seperti orang tuaku mengasihi aku, demikian juga saya akan memahami anak anjing itu dan saya akan memeliharanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang hidup kita terasa tak bermakna. Kita merasa orang lain menghindari kita karena banyaknya persoalan-persoalan, banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Akibatnya kita menjadi manusia yang minder, kehilangan kepercayaan diri kita. Tapi hari ini diingatkan bahwa Yesus mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi semuanya. Dia memahami Anda dan saya. Dia menerima Anda dan saya. Dan ingat, di tengah-tengah kekurangan kita, Yesus hadir, menguatkan dan meneguhkan. Karena cinta Yesus itulah, maka di tengah-tengah kekurangan kita dapat berdiri tegak, menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan diri. Karena percaya di mana? Di 2 Korintus bab 12 ayat 9. Pasti tahu semua itu. Kalau enggak tahu pasti lupa itu. Ya. Di dalam kelemahanlah itu kuasaku menjadi sempurna. Itulah kasih yang sejati dari Yesus. Kenapa? Justru ketika Anda dan saya lemah, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan terus-menerus dan menjadi sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang dikasihinya, di tengah-tengah kelemahan kita, maka Yesus juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi Yesus berarti apa? Berarti kita berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tapi juga Yesus tahu bahwa Anda dan saya itu nggak akan bisa sempurna seperti Ia. Pasti masih ada kekurangan. Maka Dia senantiasa menyediakan pengampunannya. Yang penting adalah Anda dan saya berusaha bertumbuh, berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan berarti apa? Mengikuti perintah-perintahnya. Dan pada saatnya nanti Anda dilayakkan Tuhan walaupun kita tidak sempurna. Dan tugas Anda dan saya mewartakan misi Tuhan, yaitu apa? Mewartakan kasih, menjadi pelayan-pelayan kasih. Maka ada lagu yang itu biasanya Ari nyanyi itu di antara hatiku hatimu terbentang kasih yang tinggi. Artinya apa? Di antara Anda dan saya terbentang kasih Yesus. Di mana kasih Yesus adalah sempurna. Kalau Anda sudah berjuang, kerajaan Allah disediakan dan berkatnya juga disediakan bagi Anda dan saya. Hari ini Anda diminta untuk mengasihi Tuhan. Walaupun banyak persoalan, satu hal, Tuhan mengasihi dan Tuhan memberikan jalan yang tepat bagi Anda dan saya. Kalau Anda ada masalah, jangan pernah merasa minder. Kalau Anda belum mempunyai pasangan saat ini, jangan minder. Ingat, di dalam kelemahan, kasih Allah menjadi sempurna. Tuhan memberkati Anda dan saya.